Apakah Anda sering merasa sulit berkonsentrasi, mengalami fluktuasi suasana hati, atau penurunan massa otot secara tiba-tiba? Ini adalah sinyal biologis bahwa vitalitas Anda sedang menurun drastis. Halo, saya Dr. Vita, dan selamat datang di Zona Vitalia. Saat ini, kita sedang menghadapi krisis kesehatan reproduksi modern yang jarang dibicarakan secara terbuka. Banyak pria dewasa muda menganggap bahwa rasa lelah kronis atau hilangnya gairah hidup hanyalah efek samping dari pekerjaan yang padat. Padahal, secara klinis, tubuh Anda sedang mengirimkan sinyal bahaya. Data menunjukkan adanya penurunan kualitas kesehatan reproduksi pria secara signifikan dalam 2 dekade terakhir. Masalahnya adalah, kerusakan ini seringkali bersifat silent atau senyap. Anda mungkin tidak merasa sakit secara fisik, namun secara hormonal, sistem reproduksi Anda sedang berada di ambang kolaps. Seringkali, ketika Anda menyadari ada yang salah, kerusakan pada sistem endokrin dan integritas sel reproduksi sudah mencapai titik yang signifikan. Penurunan massa otot bukan sekedar masalah estetika di cermin, melainkan indikator bahwa level testosteron Anda, bahan bakar utama vitalitas pria, mungkin sedang merosot tajam. Di sesi ini, saya ingin Anda melakukan reality check. Jangan abaikan sinyal-sinyal kecil ini sebelum semuanya terlambat dan berdampak permanen pada masa depan kesehatan seksual dan reproduksi Anda. Mari kita bedah lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda. Halo, saya Dr. Vita. Sebelum kita melangkah lebih jauh, Anda perlu memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik layar tubuh seorang pria. Vitalitas bukanlah sekedar tentang massa otot atau kekuatan fisik yang tampak di permukaan. Secara medis, vitalitas adalah cerminan dari keseimbangan sistem endokrin yang presisi dan efisiensi regulasi biologis di tingkat seluler. Mari kita bedah mekanisme utamanya melalui apa yang kami sebut sebagai poros hipotalamus, hipofisis, gonad, atau poros HPG. Ini adalah jalur komunikasi krusial yang mengatur seluruh fungsi reproduksi dan gairah Anda. Bayangkan hipotalamus di otak Anda sebagai pusat komando yang mengirimkan sinyal ke kelenjar hipofisis. Dari sana, perintah diteruskan ke organ reproduksi untuk memproduksi testosteron, bahan bakar utama maskulinitas dan energi Anda. Namun, sistem yang canggih ini sangat sensitif terhadap gangguan eksternal. Salah satu faktor perusak utamanya adalah disregulasi kortisol. Saat Anda berada di bawah tekanan stres yang terus-menerus, tubuh akan memprioritaskan produksi kortisol dibandingkan hormon reproduksi. Secara biologis, kortisol yang tinggi akan membungkam poros HPG, menyebabkan penurunan fungsi seksual dan hilangnya semangat hidup secara sistemik. Selain itu, Anda harus menyadari bahwa kualitas regenerasi seluler pria sangat bergantung pada fase deep sleep. Di fase inilah tubuh melakukan perbaikan pada level molekuler dan mengisi ulang cadangan hormon. Tanpa kualitas tidur yang mumpuni, efisiensi regenerasi ini akan terhenti. Gangguan kecil pada level molekuler ini mungkin tidak terasa hari ini, namun secara perlahan ia meruntuhkan seluruh fondasi vitalitas Anda. Di bagian selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana kerusakan sistemik ini mulai menampakkan dirinya pada tubuh Anda. Halo, saya Dr. Vita. Sekarang, mari kita bedah satu persatu bagaimana kerusakan sistemik yang saya sebutkan sebelumnya mulai menampakkan manifestasi klinisnya pada tubuh Anda. Ada 7 tanda yang sering dianggap remeh, namun bagi kami secara medis, ini adalah sinyal bahaya bagi vitalitas Anda. Pertama, adalah penurunan libido yang persisten. Ini bukan sekedar sedang tidak ingin, melainkan hilangnya dorongan seksual dalam jangka waktu panjang. Secara fisiologis, ini adalah indikator utama bahwa produksi testosteron Anda sedang ditekan. Kedua, adalah gangguan pada fungsi ereksi. Bagi Anda, para pria, kualitas ereksi adalah barometer kesehatan pembuluh darah dan saraf. Jika Anda menyadari adanya penurunan kualitas atau frekuensi ereksi spontan di pagi hari, ini adalah tanda nyata bahwa sistem vaskular Anda sedang tidak optimal. Ketiga adalah brain fog atau kabut otak.
Jika Anda merasa sulit berkonsentrasi, sering lupa, atau merasa proses berpikir Anda melambat, itu bukan hanya karena faktor kelelahan. Ketidakseimbangan hormon dan peradangan tingkat rendah di otak seringkali menjadi pemicunya. Keempat, akumulasi lemak visceral yang tidak wajar, terutama di area perut. Anda mungkin merasa berat badan Anda normal, namun jika lingkar perut terus bertambah, ini adalah tanda klinis dari resistensi insulin. Lemak visceral ini bersifat aktif secara metabolik dan terus-menerus memproduksi sitokin yang memicu peradangan di seluruh tubuh. Kelima, gangguan kualitas tidur. Jika Anda merasa lelah saat bangun pagi meskipun sudah tidur cukup lama atau sering terbangun di tengah malam, sistem pemulihan seluler Anda sedang terganggu. Keenam, adalah hilangnya massa otot secara progresif meskipun Anda tetap beraktivitas. Ini menunjukkan tubuh Anda berada dalam kondisi katabolik, di mana tubuh justru memecah otot Anda untuk mendapatkan energi akibat metabolisme yang rusak. Dan ketujuh adalah perubahan suasana hati yang drastis atau iritabilitas. Apa akar masalah dari ketujuh tanda ini? Secara klinis, semuanya bermuara pada dua hal, resistensi insulin dan dominasi kortisol. Saat Anda berada di bawah stres kronis, kelenjar adrenal terus memompa kortisol secara berlebihan. Lonjakan kortisol yang berkepanjangan ini secara otomatis akan mensupresi produksi hormon reproduksi seperti testosteron dan estrogen. Kondisi ini diperparah oleh resistensi insulin, di mana sel-sel tubuh Anda tidak lagi responsif terhadap hormon insulin, menyebabkan kadar gula darah tidak stabil dan menghambat transportasi nutrisi ke jaringan vital. Inilah alasan mengapa vitalitas Anda terasa hancur dari dalam. Jika Anda mulai merasakan 3 dari 7 tanda ini, Anda harus waspada karena tubuh Anda sedang memberikan peringatan keras sebelum terjadi kerusakan permanen. Halo, saya Dr. Vita. Setelah Anda memahami berbagai tanda peringatan yang telah saya jelaskan sebelumnya, pertanyaannya adalah bagaimana cara memperbaiki kondisi ini secara klinis? Saya akan memberikan panduan medis yang konkret bagi Anda. Langkah pertama yang wajib Anda lakukan adalah melakukan evaluasi profil lipid dan glukosa darah Anda secara berkala. Ini bukan sekedar prosedur laboratorium rutin. Ini adalah instrumen vital untuk memantau kesehatan metabolik Anda secara objektif. Gangguan pada profil lemak atau kadar gula darah yang tidak terkontrol secara kronis akan langsung merusak integritas pembuluh darah yang merupakan jalur utama bagi distribusi hormon dan fungsi organ reproduksi Anda. Langkah kedua, Anda perlu menerapkan protokol circadian alignment. Tubuh manusia bekerja berdasarkan ritme biologis yang sangat presisi. Saya sangat menyarankan Anda untuk membatasi paparan blue light dari layar gawai atau monitor setidaknya 1 jam sebelum tidur. Langkah ini krusial guna mengoptimalkan produksi melatonin dan growth hormone di malam hari. Tanpa sinkronisasi sirkadian yang baik, tubuh Anda tidak akan pernah mencapai fase pemulihan seluler yang dalam, dan produksi hormon steroid Anda akan tetap berada pada level suboptimal. Langkah ketiga adalah mengoptimalkan asupan mikronutrisi, khususnya magnesium dan zinc. Dalam tinjauan klinis, kedua elemen ini berperan penting karena mendukung sintesis energi pada level molekuler di dalam mitokondria. Lebih jauh lagi, zinc bertindak sebagai kofaktor esensial dalam produksi hormon steroid yang merupakan pilar utama vitalitas pria. Pastikan kebutuhan mikronutrisi ini terpenuhi, baik melalui diet seimbang maupun suplementasi yang terukur, agar mesin biologis Anda memiliki komponen yang tepat untuk melakukan regenerasi secara menyeluruh. Sebagai kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan kita, saya ingin Anda memahami satu poin krusial. Kesehatan seksual dan reproduksi bukanlah sebuah entitas yang terisolasi. Dalam dunia medis, fungsi ini adalah indikator utama atau bisa kita sebut sebagai barometer dari kesehatan sistemik tubuh Anda secara keseluruhan.
Ketika vitalitas Anda menurun, itu adalah sinyal dari sistem biologis Anda bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang di tingkat yang lebih dalam. Jika Anda menyadari bahwa tanda-tanda yang telah saya paparkan tadi muncul dan menetap dalam kurun waktu tertentu, saya sangat menyarankan Anda untuk tidak mengabaikannya atau mencoba melakukan diagnosis mandiri. Segeralah berkonsultasi dengan tenaga medis profesional untuk mendapatkan pemeriksaan komprehensif. Vitalitas Anda adalah sebuah investasi jangka panjang yang membutuhkan perhatian saintifik dan penanganan yang berbasis data, bukan sekedar bergantung pada suplemen instan atau solusi ajaib yang seringkali tidak memiliki dasar klinis yang jelas. Penanganan yang tepat sejak dini dapat mencegah resiko komplikasi kesehatan yang lebih serius di masa depan. Terima kasih telah menyimak penjelasan ini dengan seksama. Saya Dr. Vita dari Zona Vitalia. Jika Anda merasa informasi medis ini bermanfaat bagi kualitas hidup Anda, silahkan tekan tombol subscribe dan bagikan video ini kepada mereka yang membutuhkan literasi kesehatan yang akurat. Tetaplah terinformasi dan jaga kesehatan Anda dengan cara yang benar. Sampai jumpa di pembahasan medis selanjutnya.